Terima kasih pimpinan yang saya hormati, pimpinan Komisi 6, teman-teman tadi dari yang hari ini hadir di Komisi 6. Saya mendengar banyak hal tadi dari teman-teman di Komisi 6 itu luar biasa sebetulnya. Sudah disampaikan begitu gamblang seluruh persoalan-persoalan kita. Cuman saya ingin menganalogikan kasus langkanya minyak goreng itu, kalau alasan tadi Pak Menteri sampaikan adalah mafia, mafia itu ibarat corona jadinya. Mampu mengkarantina minyak goreng, Pak. Tapi ketika harga sudah ditetapkan dengan keekonomian di kemasan, curah dengan head 14.000, tiba-tiba sekarang di pasar modern sudah banyak. Artinya sebetulnya minyak goreng itu banyak di level produsen. Saya ingin mengulas begini. Kita ini negara Pancasila, sumber hukum kita adalah Undang-Undang Dasar 45. Tadi sudah disampaikan pasal 33 berkaitan dengan hajat hidup orang banyak itu, negara harus hadir di situ. Ada satu yang saya ingin sampaikan kembali ke Pak Menteri. Saya ingat betul rapat terakhir dengan Pak Menteri itu saya sampaikan. Jangan sampai negara diatur oleh pengusaha. Bukan harusnya pengusaha yang diatur oleh negara. Dan waktu itu Pak Menteri jawab, tidak mungkin negara ini diatur oleh pengusaha. Pertanyaannya adalah, Pak Menteri sampaikan angka-angka yang tadi Pak Menteri sampaikan ke kami di Komisi 6. Saya sangat paham sekali, Pak. Tapi pertanyaannya di publik sebagai wakil rakyat, kami ditanya oleh masyarakat kami, minimum saya dari dapil kami, di dapil 7 Jabar, Bekasi, Karawang, Purwakarta. Kenapa di negara Republik Indonesia yang penghasil CPO terbesar di dunia, penghasil minyak goreng terbesar di dunia, kami harus kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng? Kami sambut peraturan Menteri Perdagangan nomor 6 berkaitan dengan head. Minyak curah 11.500, minyak kemasan 14.000 waktu itu. Pertanyaan waktu itu juga saya sampaikan ke Pak Menteri, mampukah ini bisa dijalankan? Apakah Pak Menteri mampu mengeksekusi kebijakan ini? Atau ini ditetapkan sebagai kehadiran negara dalam bentuk regulasi, tapi realitasnya kalau regulasi dikeluarkan tapi barangnya tidak ada kan percuma. Percuma buat saya. Artinya apa? Saya berharap proses kejadian kemarin yang menjadi persoalan di bangsa ini berkaitan satu hal saja, minyak goreng. Artinya menunjukkan kepada publik, kepada masyarakat bahwa negara ini rentan, ketahanan pangan kita itu rentan. Hanya dengan minyak goreng saja kita sudah gonjang-ganjing di mana-mana. Yang dibutuhkan sebetulnya, kenapa kemarin saya bilang Pak Menteri intervensi, full power, ayo tunjukkan. Memang Pak Menteri mungkin punya keterbatasan terhadap kebijakan ataupun kewenangan. Tapi kehadiran Pak Menteri adalah wakil negara untuk menstabilkan bagaimana ketersediaan barang dan kebutuhan pokok di masyarakat. Nah, persoalannya adalah kalau Pak Menteri bicara tadi ada mafia, harusnya pasokan salah satu contoh di Kota Medan. Pasokannya terpenuhi, datanya ada, satu orang bisa dapat sekitar 10 liter. Realitas di marketnya tidak ada. Di sana ada industri, ada pelabuhan, kemungkinan A, B, C, D. Buat saya asumsi, Pak. Kalau itu belum bisa dibuktikan oleh kita, siapa sebetulnya? Yang harus dipahami buat saya, menurut saya, Pak Menteri sebagai Menteri Perdagangan, berapa sih penghasil CPO kita setiap tahun? Siapa sih yang menerima CPO itu? Perusahaannya mana saja? Di mana saja tempatnya? Terus jaringan distributornya siapa saja? Pak Menteri mengkontrol itu semua. Itulah menunjukkan bahwa Pak Menteri hadir sebagai wakil negara
untuk menyiapkan ketersediaan terhadap kebutuhan publik. Ini baru minyak goreng, Pak Menteri. Setelah itu Pak Menteri sekarang menetapkan dengan keputusan nomor 11 tahun 2022 berkaitan bahwa minyak premium kemasan itu diserahkan pada keekonomian, atau saya bilang itu mekanisme pasar lah. Curah disubsidi dengan harga 14.000. Pertanyaannya adalah ketika kemarin segmen market yang kemasan dengan harga 14.000 kemarin sekarang naik ke 24.000 per liter atau per kilo.